Berikut ini adalah penjelasan mendalam tentang 10 isu utama yang dihadapi sektor pertanian Indonesia pada tahun 2024, yang mencakup berbagai aspek seperti ketahanan pangan, perubahan iklim, teknologi, dan kebijakan. 1. Ketahanan pangan. Ketahanan pangan tetap menjadi isu utama dalam pertanian Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk. Ketahanan pangan tidak hanya terkait dengan jumlah produksi pangan, tetapi juga distribusi yang merata, aksesibilitas harga, dan kualitas gizi. Tantangan utama dalam ketahanan pangan meliputi perubahan iklim, bencana alam, gangguan rantai pasok, dan fluktuasi harga pangan global. Upaya peningkatan ketahanan pangan mencakup diversifikasi pangan, peningkatan produktivitas melalui teknologi, dan kebijakan untuk mendukung pertanian lokal. 2. Perubahan iklim. Perubahan iklim memiliki dampak signifikan pada sektor pertanian. Fenomena cuaca ekstrem seperti banjir, kekeringan, dan badai tropis dapat merusak tanaman dan mengurangi hasil panen. Perubahan pola curah hujan dan suhu juga mempengaruhi siklus pertanian dan kesehatan tanaman. Untuk mengatasi tantangan ini, adaptasi dan mitigasi menjadi kunci. Pemerintah dan petani harus bekerja sama untuk menerapkan praktik pertanian berkelanjutan seperti penggunaan varietas tanaman tahan iklim, sistem irigasi yang efisien, dan pengelolaan tanah yang baik. Selain itu, peningkatan kesadaran tentang perubahan iklim dan edukasi petani mengenai cara-cara adaptasi juga sangat penting. Teknologi pertanian. Adopsi teknologi modern di sektor pertanian menjadi salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Teknologi seperti pertanian presisi, penggunaan drone untuk pemantauan tanaman, dan Internet of Things (IoT) untuk pengelolaan lahan dan irigasi menjadi semakin populer. Pertanian presisi memungkinkan petani untuk mengoptimalkan penggunaan input seperti air, pupuk, dan pestisida sehingga dapat mengurangi biaya dan dampak lingkungan. Namun, masih terdapat kesenjangan akses teknologi antara petani besar dan kecil. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan dukungan berupa pelatihan dan bantuan teknologi kepada petani kecil agar mereka juga dapat memanfaatkan teknologi modern. 4. Regenerasi petani. Salah satu isu kritis di sektor pertanian Indonesia adalah regenerasi petani. Banyak petani di Indonesia sudah berusia lanjut, sementara minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian sangat rendah. Faktor-faktor seperti pendapatan yang rendah, akses terbatas terhadap lahan, dan pandangan bahwa pekerjaan di sektor pertanian kurang menarik dibandingkan sektor lain menjadi penyebab rendahnya minat generasi muda. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memberikan akses yang lebih mudah terhadap lahan dan modal, serta mengubah persepsi negatif tentang profesi petani. Program pelatihan dan edukasi yang menekankan pentingnya inovasi dan teknologi dalam pertanian juga dapat menarik minat generasi muda. 5. Kebijakan dan dukungan pemerintah. Kebijakan dan dukungan pemerintah memainkan peran penting dalam keberhasilan sektor pertanian. Program-program seperti subsidi pupuk, asuransi pertanian, dan akses kredit sangat dibutuhkan oleh petani. Evaluasi dan penyesuaian kebijakan perlu dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan efektivitasnya. Misalnya, subsidi pupuk harus disalurkan tepat sasaran agar dapat membantu petani meningkatkan produksi. Selain itu, pemerintah juga perlu mendukung riset dan pengembangan di bidang pertanian untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor ini. 6. Sustainabilitas dan pertanian organik. Kesadaran akan pentingnya praktik pertanian berkelanjutan dan organik semakin meningkat di Indonesia. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan dapat merusak kesehatan tanah dan serta berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu, pengurangan penggunaan bahan kimia dan penerapan metode pertanian organik menjadi fokus utama. Pertanian organik tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga dapat menghasilkan produk yang lebih sehat dan bernilai ekonomi lebih tinggi. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memberikan edukasi dan dukungan kepada petani untuk beralih ke praktik pertanian organik, termasuk sertifikasi produk organik dan akses ke pasar yang lebih luas. Isu tenurial dan reforma agraria. Masalah kepemilikan lahan dan reforma agraria masih menjadi isu besar di sektor pertanian Indonesia. Banyak petani kecil tidak memiliki sertifikat tanah, sehingga mereka rentan terhadap sengketa lahan dan tidak memiliki jaminan atas lahan yang mereka garap.
Reforma agraria bertujuan untuk mendistribusikan lahan secara lebih adil kepada petani kecil dan mengatasi masalah kepemilikan lahan yang tidak jelas. Pemerintah perlu mempercepat proses sertifikasi tanah dan memastikan bahwa lahan yang didistribusikan benar-benar bermanfaat bagi petani kecil. Selain itu, penyelesaian sengketa lahan harus dilakukan secara adil dan transparan. 8. Perdagangan dan impor pangan. Impor pangan masih menjadi isu kontroversial di Indonesia. Meskipun impor diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, impor yang berlebihan dapat merugikan petani lokal yang tidak mampu bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Kebijakan perdagangan pangan harus seimbang antara kebutuhan impor dan dukungan terhadap produksi lokal. Pemerintah perlu melindungi petani lokal melalui kebijakan tarif dan non-tarif yang sesuai, serta meningkatkan daya saing produk lokal melalui peningkatan kualitas dan efisiensi produksi. Pandemi dan dampaknya. Pandemi COVID-19 membawa dampak signifikan pada sektor pertanian, terutama dalam hal distribusi dan pemasaran hasil pertanian. Pembatasan mobilitas dan protokol kesehatan mempengaruhi rantai pasok dan akses pasar bagi petani. Banyak petani mengalami kesulitan menjual hasil panen mereka yang berdampak pada pendapatan dan keberlanjutan usaha pertanian. Untuk mengatasi dampak pandemi, pemerintah perlu menyediakan dukungan berupa bantuan langsung kepada petani, fasilitasi pemasaran digital, dan penguatan jaringan distribusi pangan. Selain itu, penerapan protokol kesehatan di sektor pertanian harus tetap dijaga untuk melindungi kesehatan petani dan pekerja pertanian. Keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam. Pertanian yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan degradasi lingkungan dan kerusakan sumber daya alam. Praktik pertanian yang buruk seperti deforestasi untuk pembukaan lahan pertanian, penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan, serta pengelolaan air yang tidak efisien dapat merusak ekosistem dan mengurangi kesuburan tanah. Upaya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan mencakup penerapan agroforestry, konservasi tanah dan air, serta pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memberikan edukasi dan dukungan kepada petani untuk menerapkan praktik pertanian yang ramah lingkungan dan menjaga kelestarian sumber daya alam. Kesimpulan, sektor pertanian Indonesia pada tahun 2024 telah menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, namun juga memiliki peluang besar untuk berkembang. Ketahanan pangan, perubahan iklim, teknologi, regenerasi petani, kebijakan pemerintah, sustainabilitas, isu tenurial, perdagangan pangan, dampak pandemi, dan keberlanjutan lingkungan merupakan isu-isu utama yang perlu diatasi dengan strategi yang tepat. Dukungan berkelanjutan dari pemerintah, peningkatan kapasitas petani, dan inovasi teknologi akan menjadi kunci untuk mengatasi isu-isu tersebut dan mencapai pertanian yang berkelanjutan dan produktif di Indonesia.